Kemudian malam melanjutkan tugasnya, kosong dari segala perasaan. Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai. Kehidupan ini seimbang, Tuan. Barang siapa hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Jarang orang mau mengakui, kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini, suatu karunia alam. Dan yang terpenting di atas segala-galanya ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran, dan keberanian adalah ketulusan. Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Hidup yang berarti, dan mati lebih berarti lagi. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Di balik setiap kehormatan mengintip kebinasaan. Di balik hidup adalah maut. Di balik persatuan adalah perpecahan. Di balik sembah adalah umpat. Maka jalan keselamatan adalah jalan tengah. Jangan terima kehormatan atau kebinasaan sepenuhnya. Jalan tengah. Tak ada satu hal pun tanpa bayang-bayang, kecuali terang itu sendiri. Setiap pengalaman yang tidak dinilai baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain akan tinggal menjadi sesobek kertas dari buku hidup yang tidak punya makna. Padahal setiap pengalaman tak lain daripada fondasi kehidupan. Jangan sebut aku perempuan sejati jika hanya berkalam lelaki. Tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas, dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan, dengan ilmu pengetahuan modern binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditundukkan. Saya selalu percaya dan ini lebih merupakan sesuatu yang mistis, bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Orang bilang, apa yang ada di depan manusia hanya jarak, dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh sang ufuk menjauh. Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Dan dengan tidak terasa umur manusia pun lenyap sedetik demi sedetik ditelan siang dan malam. Tapi masalah-masalah manusia tetap muda seperti waktu. Dimanapun juga dia menyerbu ke dalam kepala dan dada manusia. Kadang-kadang ia pergi lagi dan ditinggalkannya kepala dan dada itu kosong seperti langit. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai. Betapa sederhana hidup ini sesungguhnya, yang pelik cuma liku dan tafsirannya. Persahabatan lebih kuat daripada panasnya permusuhan. Saya pegang ajaran Multatuli bahwa kewajiban manusia adalah menjadi manusia. Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. Biarlah hati ini patah karena syarat dengan beban, dan biarlah dia meledak karena ketegangan.
Apabila rumah itu rusak, yang menempatinya pun rusak. Seorang guru adalah korban untuk selama-lamanya, dan kewajibannya terlampau berat, membuka sumber kebajikan yang tersembunyi dalam tubuh anak-anak bangsa. Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini? Karena kau menulis, suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari. Setiap hak yang berlebihan adalah penindasan. Aku harus tabah, kubisikkan pada diri sendiri. Takkan ada yang menolong kau. Semua setan dan iblis sudah mengepung aku. Bersikap adillah sejak dalam pikiran. Jangan menjadi hakim bila kau belum tahu duduk perkara yang sebenarnya. Menulislah, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Seperti halnya padi, semakin banyak isinya, harusnya semakin merunduk, bukan semakin mendonggak dan tak puas. Kekuatan yang kita miliki mungkinlah tidak sebanding dengan ketidakadilan yang ada. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tahu bahwa kita telah berusaha melawannya. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Bagiku, kata-kata hiburan hanya sekedar membasuh kaki, memang menyegarkan, tapi tiada arti. Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudera, pada gunung berapi dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. Di dunia ini tak ada sesuatu kegirangan yang lebih besar daripada kegirangan seorang bapak yang mendapatkan anaknya kembali. Aku bangga menjadi seorang liberal, Tuan, liberal konsekuen. Memang orang lain menamainya liberal keterlaluan. Bukan hanya tidak suka ditindas, tidak suka menindas. Lebih dari itu, tidak suka adanya penindasan. Dan sejak itu pula ia praktekkan tafsiran bahwa kehormatan berarti uang. Semua yang terjadi di kolong langit ini adalah urusan setiap orang yang berpikir. Mengapa yang tidak setuju tak dapat mengekang nafsu menghina antara kita sendiri? Kalau hanya hendak menghina pun tidak semua bisa berdiri sama tinggi. Penghinaan yang bodoh hanya akan memukul diri sendiri. Saya adalah seorang anak Renaissance. Karenanya, saya percaya kebaikan dan keadilan. Saya adalah manusia yang baik karena saya menginginkannya, bukan karena agama, undang-undang, atau paksaan. Itu adalah pengertian yang humanis. Saya ingin dianggap manusia baik karena keinginan saya, karena nurani saya, bukan karena sesuatu dari luar. Cinta tidak pernah buta. Cinta baginya adalah memberikan segala-galanya dan berhenti apabila napas berhenti mengembus.